Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bisa duduk bersama dalam majelis ilmu kita di malam Rabu, di mana kita sudah libur selama bulan puasa dan sekali banyak. Jadi kita libur hampir 2 bulan, hampir. Dan waktu yang tersisa mungkin kita bisa bertemu lagi di dalam majelis ini sekitar 5 minggu atau 5 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan. Maka untuk menggunakan waktu yang singkat, kita akan kembali membahas secara ilmu, yaitu tentang wudhu, di mana wudhu ini berdasarkan Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholawat. Jadi kalau di Quran itu ila sholawati, ada perbedaan, ada kalimat aqimus sholah. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi kita akan memahami apakah selama ini kita termasuk dalam panggilan Allah pada ayat ini. Karena panggilannya kan hai atau wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu ingin mengerjakan sholat, sedangkan di sini illa sholawat, tulisannya kan illa sholawat, bukan illa sholat. Ya ayyuhalladzi itu ada penekanan pada kalimat allazi. Jadi allazi itu sebuah kata yang disebut dengan kata sambung. Maka kalau orang belajar satu isim mausul. Kemudian apa artinya allazi itu? Jadi allazi ini biasanya digunakan untuk kata benda, dan ini terkait dengan kata tunggal untuk laki-laki, mufrad muzakkar. Untuk allazi, karena hai orang-orang, begitu panggilan hai orang-orang, lalulah allazi ini berakhir dengan huruf allazina, berarti jamak jadinya, lalu disebut dengan orang. Kenapa ini kita bahas? Agar kita bisa merasakan panggilan ini terarah kepada kita. Orang yang Allah panggil itu dengan sebutan iman itu tidak gampang. Mengartikan iman tidak bisa kita artikan hanya cukup dengan mempercayai secara akal. Apabila kita hanya mempercayai secara akal pikir, kita akan berpikirkan akal. Tetapi lebih dalam adalah mentadaburinya. Apakah kerangka itu masuk ke dalam diri kita selama ini? Wajar atau tidak? Maka kita akan membahas sampai pada kalimat illa sholawati. Sampai itu kita akan membahasnya. Nah, sebenarnya kita singkat durasinya langsung ke tulis. Ya ayyuhallazi, ya ayyuhallazi,
Ya ayyuhallazi ya ayyuhallazi amanu idza kuntum idza kuntum illa nah ini yang kita maksud tadi illa sholawati. Jadi ini alif berdiri illa sholawati, tidak menggunakan kalimat nah perbedaan sholat kalau ini illa sholawati al-maidah. Apa perbedaannya? Sedangkan itu diartikan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat, hai orang-orang yang beriman, apabila engkau ingin mengerjakan sholat, diartikan sini sholat, sedangkan sini kalimatnya sholawati, sedangkan sholat ini kalimat hurufnya. Nah jadi artinya disinilah sehingga terbit dari konsep jihad sunnah apa arti sholawat. Jadi sholawat itu adalah kalau kita ahli bahasa ya ayyuhallazi na'amanu idza kuntum ila sholat, hai orang-orang yang beriman, apabila engkau akan menggunakan ampunku ya Tuhan, tubuh ampun Tuhan, nyawa ampun Tuhan, itu maksudnya. Maka orang-orang yang menggunakan hak Tuhan tadi itu syaratnya harus orang yang beriman, jangan sambaran pakai, itu maksudnya daripada tujuan. Nah sekarang kita pecah turunnya ya ayyuhallazi, kita turunkan kita dia ya lagi, kemudian di sini dibuat tolak juga. Kalau misalnya kan yang disebut dengan tak marbuta, kemudian tadi, kemudian lam, kemudian ya dan al-lazi, ini al-lazi. Nah al-lazi lalulah bertambah al-lazina, kemudian aman, ada alif, ada mim, ada nun. Cuma di sini ada alif, ditutup disudahi waw dan alif. Kemudian alif, ya alif. Kita bisa dulu. O, nun, dan mim. Ini kata-kata yang harus kita pecah. Nah, di sini tiga alif. Nah, terpisah. Sya, lam, waw, tak marut. Ya ayyuhallazi, ya allazi ini kata-kata menghubungkan, artinya hai orang-orang, wahai, wahainya di mana? Kenapa Allah itu ya ayyuha ini diartikan dengan wahai atau hai, seolah-olah itu sudah melihat orangnya. Kira-kira akan kada melihat orang seolah hai kan karena berarti kelihatan. Maka kita bahas apa arti daripada huruf ya. Ya itu artinya maha menerima. Ini merupakan huruf yang terakhir daripada 30 huruf hijaiyah.
Artinya bahwasanya ya ini tidak ada lagi bantahan. Namanya kan maha menerima, pokoknya apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah maui, tidak ada bantahan bagi kita. Tuh ya artinya laksanakan semua. Ketika kita ditakdirkan baik, bagi kebaikan. Ketika ditakdirkan buruk, takdir keburukan. Itu maksudnya. Iya, maksudnya. Jadi, hai orang-orang yang menerima yang sudah kutakdirkan. Lalu bagaimana kita bisa menelaah ini? Menelaah bagaimana untuk bisa masuk ke dalam kerangka sapaan tadi. Kitakah yang disapakan, ibarat banyak orang itu kan dikiau tuh. Oh iya, misal pasti bingung kan? Ya mana yang dikiau ya di antara kita nih orangnya mana? Pasti bingung. Nah, bagaimana ketika Allah memanggil kita itu kita bisa tersentuh? Lalu kita pahami dari huruf-huruf ini ya, alif, ya, dan ha lagi. Lalu kita baca. Sejarah adanya huruf ya adalah ketika Allah meniupkan roh ke dalam batang tubuh, maka disitulah Allah mengambil 4 perkataan. Jodohnya, ajalnya atau umurnya, kemudian nasibnya, kemudian rezekinya, yang disebut dengan peristiwa qada dan qadar. Adalah kita menolak waktu kita dihembuskan roh ke dalam tubuh kita, itu adalah kita pernah menolak. Kalau ini menolak kan keguguran, dikembalikan jadi ya. Nah, menerimanya itulah ya. Menerimanya itu ya. Maka di sini ada double-nya setelah ya, alif dan ya lagi karena bentuknya ini. Nah, maka sapaan pertama ya dan alif. Sapaan pertama ya dan alif ini mengatakan, hai orang-orang mangkuk cipta tadi, tahu siapa asalnya. Berarti kita kembali penciptaan asal, mengetahui penciptaan asal. Atau mengetahui asal penciptaan atau penciptaan yang asal, tahu sejarahnya. Kemudian sapaan yang kedua adalah ini dalam kerangka alam rahim. Kalau ini penciptaan manusia, awal penciptaan. Kalau ini manusia yang sudah berproses, karena ada marbutah. Jadi ini kan itu kan asalnya hurufnya ini. Nah, kalau sebutinnya ini, nah kembali hak di sini ini yang disebut dengan Adam. Hak yang ini disebut dengan Hawa. Hai. Nah, bila ini bilanya ya saikong tuh marahnya. Berarti siapa manusia pertama? Adalah ini manusia pertama. Kemudian ya ayyuha, berarti manusia yang di proses berikutnya. Karena ada 2 hak. Bila ada 2 hak, berarti ini Adam dan Hawa. Berarti ini membicarakan tentang asal kita, penciptaan manusia yang berikutnya. Berarti di sini ini Adam dan Hawa, ada ini kita yang berasal daripada Adam. Jadi kata-kata wahai yang merasa dicipta, yang merasa dilahirkan. Berarti sini rasa dicipta, rasa dilahirkan. Tuh. Jadi ya ayyuha, yang rasa, nang merasa nang merasa kucipta ya Tuhan, mana orangnya? Nang merasa dilahirkan, mana orangnya? Allazi, orang itu kan, bila allazina, orang-orang yang merasa aku cipta, orang allazina, orang-orang. Jadi kita
sama dengan belajar ilmu huruf. Setiap huruf dimanapun ayatnya maknanya ini kada berubah nilainya. Ini berarti merujuk kepada sudah ada pencipta berikutnya. Bila sebuting aja haknya sebuting ini nah. Ini jad artinya asal. Kita dari mana? Daripada Adam. Adam seolah-olah jadi. Nah, jadi ya ayyuhallazi. Sedangkan kata-kata allazina lam alif kita pisah, ini kalimat ma'rifah. Kalimat ma'rifah meniadakan. Apa yang ditiadakan adalah huruf zal. Ya kan, huruf zal. Kembalilah kita kepada cerita huruf zal. Huruf zal itu ada setelah huruf dal. Nah kan jadi kita membaca diri kita. Allazina, orang-orang. Maka di sini Allah menjelaskan peristiwa kelanjutan daripada penciptaan setelah roh ditiupkan. Karena sudah ada sebutan orang-orang. Kembali kita ke kisah. Karena akan mendapatkan huruf jar. Yang pertama, air keluar, air didatangi, alastu birabbikum. Kemudian air bersaksi dengan dikukuhkan imannya menjadi huruf sya, kemudian menjadi huruf ba. Dari semua ini berubah menjadi huruf ha, dan jim. Nih, disinilah hati atau segumpal daging. Kemudian jadilah huruf dal dan berubah menjadi huruf zal. Nah, ini kita meringkas. Ini banyak ya, atau roh bersaksi, setelah bersaksi menggumpal jadi hati. Disinilah yang kita sebut tadi peristiwa qadar ditentukan takdir kita. Setelah ditentukan takdir kita dan ia menyetujui, titik berpindah menjadi jim sempurna sudah. Artinya kawat dilanjutkan. Maka aku jadikan tulang belulang daripada segumpal daging nih. Jadi huruf dal itu karena ininya sudah sukses, peristiwa daging tadi sudah bagus adonannya, diulahlah tulang belulang. Ketika tulang belulang ada kekhawatiran. Kenapa? Karena sudah ada rasa, sudah ada gerak, sudah ada bentuk. Nah, makanya waktu ditakdirkan di sini tadi, ada kita berjalan ke sifat tunggul, ke sifat batu, sakit nih. Begitu tulang dicipta, ada khawatir. Baca garan ke sifat batu bujuran aja, karena sudah ada tulangnya. Begitu ada khawatir, lalulah huruf dal ini bertitik, disebut dengan huruf ja. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jangan khawatir. Kan tadi engkau aku seikum. Tulang pun dari segumpal daging. Nyawa pun aku juga. Yang maulah rasa ya, kan aku yang merasa nih, bertitik lah. Maka kata-kata di sini nih ada huruf jalannya. Allazi menunjukkan orang yang kada cemas, orang yang kada takut, orang yang kada khawatir. Allazi tuh, bila dikiau dengan allazi berarti kita tuh kada cemas. Allazi ada huruf iyahnya lagi ditambahin, berarti iyahnya nangaran sudah tugasku, dan ini pun adalah Allah yang fa'al samaha fujuraha wa taqwa. Ini semua apanya, rasanya tuh, aku sudah menerima allazina. Begitu kita sudah menerima, kenapa kita menerima? Karena kita berasal daripada nurnya. Allazina, orang-orang. Berarti di sini ketika panggilan allazi berarti kita mengetahui orang yang dipanggil ini orang yang pada pernah takut akan urusan, akan perkara dunia. Nah, itu maksudnya beribadah disebelawi. Apapun jalani tarus hidup kada bemunduran, kada takutannya nih.
allazina, orang-orang yang pada pernah khawatir, orang-orang yang tidak cemas. Maka ya ayyuhallazina, hai orang-orang nang kada cemas, yang kada khawatir, nang kada ada rasa takut, nang tahu dirinya dari mana asalnya nih. Ya ayyuhallazina, maka penekanan artinya di sini menekankan bahwa panggilan Tuhan ini apakah menyentuh ke diri kita, apakah kita ini merasa dicipta? Ya, ya kan? Bila ya, berarti ini panggilan orang-orang, oh ya Tuhan, nang merasa siapa-siapa nang merasa pencipta, tuh tersentuh sudah. Ayyuha, siapa-siapa nang dilahirkan, berarti ciptaan berikutnya, nang merasa dilahirkan, nang merasa dicipta. Allah tidak ada kata khawatir dan ada yang takutannya. Oh. Karena semuanya daripada nurku. Ya ayyuhallazi. Nah, sampai di sini, apakah selama ini panggilan ayat ini menyentuh ke diri kita? Kalau kita menganak, kadang-kadang kan ayat Quran itu kan sebagai bacaan, tapi kadang pernah menyentuh. Tapi begitu, ya ayyuhallazina amanu, ya langsung kita, karena kita merasa, oh ini di kiau nih, nang merasa dicipta di kiau Tuhan, nang merasa dilahirkan di kiau Tuhan. Kemudian orang-orang yang dilahirkan tadi, orang-orang yang dicipta tadi, bagaimana sifatnya, sikapnya? Allazina, ada huruf za, menentukan orang-orang yang tidak mencintai dunia, orang yang tidak, artinya berpegang kepada dunia. Maka orang-orang yang tidak khawatir dan tidak takut sama dengan aman, iman. Jadi kerangka disebut dengan iman tuh kita masuklah pada kalimat ini tadi, nah ini merasa kada kita. Ya ayyuhallazina, ini kita yang pertama syaratnya tahu urusan penciptaan. Yang kedua tahu urusan diri kita ada. Maka urusan penciptaan ini bagaimana alam semesta dicipta sampai kepada ada, dan ini kita mengetahui bagaimana kita ada. Kalau ada dua ini langsung ke sini, akhirnya sebertaan orang seolah-olah dari tanah. Sedangkan di sini ayat-ayat menentukan al-insan, an-nisya, ya kan? Ini banyak menentukan bahwasanya bahwa manusia diciptakan daripada saripati tanah, ya kan? Setetes air mani. Nah, di sini. Sedangkan di sini adalah panggilan kepada awal-awal penciptaan. Nah, tahu. Maka syarat orang beriman tahu lawan dua kisah nih dahulu. Tahu kada kita dengan dua kisah? Kalau kita ada mengetahui dengan dua kisah, berarti kita kada mengenal dengan diri kita. Diri kita itu dari mana asalnya? Nih, berarti kan kita semua di sini. Sedangkan sini adalah di rasa urusan penciptaan. Sampai kepada karena ada huruf alif. Inilah rasa yang kita dapat selama hidup itu. Pantaskah Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu? Karena ada panggilan selain ini. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Tapi ini panggilannya lebih ke dalam. Hai manusia nang beriman. Nah, sedangkan di sini ya ayyuhan ada penekanan allazina. Maka orang-orang yang beriman itu syaratnya adalah orang-orang yang tidak mengkhawatirkan dunia, orang-orang yang tidak berpegang kepada dunia, orang-orang yang tidak tertipu akan dunia. Nih, di mana kira-kira kita berada kalau kita pahamnya? Selama ini kita di mana angkatannya? Bila masih rusuh dengan dunia, berarti kerangka iman ini belum kita dapatkan. Belum. Bila rasa khawatir dengan dunia, rasa takut dengan dunia, ini belum ada. Makanya setelah Al-Fatihah, amin. Baris atas aman, baris bawah iman. Ini juga hurufnya. Tapi di sini ada huruf waw. Maka hai orang-orang,
Wahai orang-orang yang kada berpegang kepada dunia, yang tahu kisah dirinya bahwa ia dicipta, bahwa ia dilahirkan daripada Adam dan Hawa, dilahirkan. Tahu kisahnya, ya kan? Bila tahu lawan kisahnya, yang pertama ia akan disebut aman. Kita tidak tahu asal kita, urusan penciptaan kita tahu, urusan kita yang dilahirkan, kita disebut dengan aman. Aman orangnya. Kenapa disebut aman? Kalau inya kada aman kayak apa? Kayak apa aja? Aman kan kada apa? Udah tahu lagi aja, mengkhawatirkan. Artinya selamat atau kada? Selamat atau kada? Kemudian kita mengetahui kita dari urusan penciptaan alam semesta beserta isinya, dari urusan kita dilahirkan, dari mana kita, ya, percaya, tahu semuaan kita, dan itu kita benarkan, dan itu kita yakini. Inilah yang disebut dengan jujur kita ngarangnya. Benarkah engkau dicipta? Ya. Benarkah engkau dilahirkan? Ya. Amin. Itu orang yang jujur. Kalau kada mengakui, berarti kita termasuk dengan durhaka. Apa bedanya dengan sebutan anak-anak, anta? Amin jadinya. Begitu kita mengetahui, oh ternyata aku adalah daripada rohnya, dari urusan penciptaan, makalah ke baris bawah iman. Jadi yang pertama aman dahulu. Amankan diri kita, makanya aku amankan dahulu diri kita. Bila sudah aman, hanya jujur dalam hal urusan adanya diri kita saikungan ini, lalulah disebut dengan amin. Bila sudah amin, jujur, inilah pindah barisnya ke bawah tapi sini amano nangaran. Begitu kita tahu penciptaan dan asal kita, lalulah non bertambah huruf wow. Artinya kita tuh orang-orang yang tahu, yang jujur semuaan, orang-orang yang selamat, orang-orang yang mengesahkan Tuhan. Ini disebut dengan uluhiyah. Kenapa ya? Fungsi wow ini di sini apa tuh? Wow ini tidak selamanya berarti dan atau bersamaan. Wow ini penyerta, menjelaskan bahwa orang-orang yang kada khawatir dunia, orang-orang yang tahu dengan kisah dirinya, orang-orang yang tahu asal dirinya dan kemana ia kembali, amanu. Makanya kerangka ini ada huruf alif. Amanu. Hai orang-orang yang beriman, wajar kita. Masuklah sudah kita kerangkanya di sini pulang. Tadi kan sampai di sini nih aman. Dan kita rasa ada panggilan menjadi orang yang beriman. Ya, coba rasa aja kita beriman kan adakah kita nih mau membaca rukun iman, percaya kepada Allah aja, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya aja, ya kan, hari akhir, semua qada dan qadar. Itu belajar rukun imannya, rasa imannya dapat kan? Rasa imannya dapat kan? Maka bila kada dapat rasa imannya, kita akan melakukan ini sholawat. Artinya kita tuh memakai jasad yang dari Tuhan dan kita memakai nyawa yang dari Tuhan, sementara kita kada tahu urusan penciptaan, kita kada tahu asal muasal kita, dan kita kada tahu kemana kita buliknya. Tapi kita pakai sudah, pakai berusaha, pakai menangis, pakai bahagia, pakai gembira, pakai sedih, semuaan kita pakai semuaan, sehingga menjalani peristiwa-peristiwa itu kita akhirnya kehilangan Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Karena konsep ya aman ini hanya dipahami dengan terjemah orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu juga percaya adanya Tuhan sudah, percaya adanya kitabnya, ya, percaya adanya rasul, ya kan, percaya adanya malaikatnya, percaya ada hari akhir, percaya ada
koda dan pada percaya, tapi rasa percayanya itu di mana? Bukti bahwa ia mempercayai daripada iman itu kayak apa caranya? Rasanya ada dapat pada dirinya. Sedangkan bagi orang yang beriman, ketika mendengar ayat pun jantungnya langsung dihentam. Ada merasa di situ. Kita rasakan itu. Apakah kita untuk sampai panggilan ya ayyuhal ladzina aman. Nah, dapatkan dulu kita sampai di sini. Kita batasi dulu sini. Nah, kita akan mendapatkan rasa beriman itu kayak panggilan nih. Rasa beriman. Alif apal, mim jiwa, nun asalnya. Benarkah engkau dicipta? Benar, aman. Benarkah engkau dilahirkan? Aman. Ya. Akui semua. Siapa yang menciptakan? Kenapa engkau ada? Jujur tidak? Akui. Amin. Ya. Kemana buliknya? Semua Allah kepada nurnya. Iman. Kemudian izah. Nah, kita ubah ulang sedikit kalimatnya. Orang-orang yang mengetahui silsilah proses penciptaan dirinya sampai ia mengetahui dirinya ketika ia sudah dilahirkan sampai di sini. Ya kan dipanggil ulang ijab. Apabila ini artinya kan apabila atau akan. Kenapa diartikan apabila? Nih. Ijab diartikan apabila. Berarti ada huruf ijab. Cari di sini apa arti ijab maknanya. Maknanya ijab itu adalah yang tidak khawatir. Jatuh artinya sudah tahu, sudah mengenal rasa. Jalannya bila ada tahu dengan rasa belum. Bila dal itu tampak sudah kelihatan tapi belum ada rasanya. Bila sudah merasa zal artinya. Nah, bila sudah merasa tadi zal artinya siapa yang merasa. Iza. Makanya diartikan apabila. Bisa merasa, bisa kada. Bila kada merasa, makanya nih, apabila merasa, apabila kada merasa. Maka orang sambahyang ini ada yang merasa, ada yang kada merasa. Makanya disebut dengan iza. Antara merasa atau kada merasa. Jadi kenapa diartikan apabila? Pingkuti huruf zalnya saja. Ini kerangka ilmu huruf. Jadi ilmu huruf ini ada. Bila ada huruf zal di mana saja, di hadis kah? Dalam kalimat hadis, dalam kalimat Quran, itu artinya orang yang kada khawatir, kada pernah cemas, kada pernah takut dengan urusan dunia. Kita tahu al insanu siri wa ana siru. Kalau kita bahas yang sama itu orang-orang yang kembali kepada rasanya, orang-orang yang kembali kepada Tuhan rasanya. Contohnya kayak apa? Contohnya kita sembahyang Allah Akbar. Siapa yang mengangkat tangan? Nih. Ini rasa mengangkat tangannya siapa? Boleh kada atau kada? Bila kada, siapa nama angkat takbir? Aku ya tangan. Siapa yang mengucap takbir? Montongko ya. Siapa yang mendengar kalimat takbir? Aku ya talinya. Apabila yang ada merasa tadi juga. Yang merasa apabila dia. Makanya kenapa dia kan apabila ada pasti aja. Harusnya kan misalnya ya ayyuhallazina amanu harus diartikan wajib, diwajibkan sekali. Ini apabila. Sehingga menggunakan kata-kata apabila diartikan makanya muncul fawailul lil musallin. Makanya orang sembahyang itu ada yang lalai karena ini iza tadi diartikan dengan apabila. Seharusnya kan iza ini orang yang ada khawatir dia mengenal dengan rasa. Apabila jangan apabila apa? Qur'an. Nih kuasanya. Orang-orang yang beriman itu ijab pasti.
Kali ini apabila kalau kita matikan pasti. Ya ayyuhalladzina amanu, orang tahu dengan kisah adanya dirinya di dalam penciptaan Tuhan dan kembalinya kepada Tuhan pasti. Tapi ayat Quran matikan terjemahan apabila. Kalau kita matikan karena huruf jai pasti apabila syarat ini terpenuhi. Artinya orang yang dipanggil itu orang yang merasa paham dengan ini, berarti ini kedudukannya ini pasti. Kada apabila lagi pasti sudah pasti orang tadi dalam kekuasaannya kuntu, dalam kekuasaannya huruf menentukan dalam kekuasaannya siapa, dalam kekuasaannya berarti daripada nurnya juga. Dalam kekuasaanku siapa yang menguasai, artinya nurnya juga. Mang bergerak tadi, mang mendengar dan mau ucap, nurnya juga ya kan. Kalau dibahasakan kan itu nih, makanya pun sudah. Kalau dalam kekuasaannya inya juga berarti bertamuan atau tidak, berarti bertemu, disebut dengan taubat. Kalau dalam sembahyang disebut dengan takbir sama itu di situ. Maka diartikan di sini ini adalah bertemu. Nah, bertemu. Siapa yang bertemu? Yang bertemu adalah jiwa. Makanya ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum, apabila hendak bertemuan aku, hendak bertemuan lawan aku. Di sini kata-kata bertemu itu dapat di huruf takin. Apabila hendak bertemuan lawan aku, nang bertemuan tuh kada kawa huruf lawan jiwa. Jiwa dengan kau bertemu, itu maksudnya. Jiwa lah yang kau bertemu dengan aku, ya Tuhan. Illa. Nah, di sini ditentukan yang kau bertemu lawan aku nanti illa. Siapa yang diperintahkan dengan illa? Nih, ada huruf ya-nya di sini kan tulisannya naik ke atas nih. Nah, illa lam alif kalimat ma'rifah, artinya nantinya kada merasa lagi bila ini illa. Lam alif ini kan kalimat ma'rifah meniadakan huruf ya. Huruf ya itu kan artinya ketika kita ditakdirkan sholat, ditakdirkan mabuk, nang kada ada rasa lagi tadi mengakui siapa yang sholat, siapa yang mabuk. Kawan bertamuan Tuhan jiwanya, tapi hilang. Tuh disebut dengan hilang. Amal masih ada rasa keakuan, hilang nih. Makanya bertitik. Kenapa ilahnya yang ada bertitik? Karena sudah lenyap nih, sudah lenyap rasa keakuannya. Tapi bila nya bertitik, berarti masih kerangka keilmuan. Ini harus mencari masih. Nah, barulah ilah sholawati. Ilah pulang sini. Lam alifnya ini menentukan kadainya membatalkan. Nah, tapi kita pecahkan. Di sini diartikan sholawati. Siapa nang bertamu apabila hendak bertamu lawan aku, karena itu maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum, hai orang-orang yang dicipta, hai orang-orang yang dilahirkan ke dunia, hai orang-orang yang percaya, hai orang-orang yang aman, yang selamat, hai orang-orang yang mempercayai, orang-orang yang beriman, pasti kuntum, pasti jiwanya berada dalam kekuasaanku. Ketika berada dalam kekuasaanku, silahkan pakai. Apa yang dipakai? Batang tubuh, pakai jiwanya. Silahkan pakai batang tubuh, silahkan pakai hayat. Nah, tampaklah pakai. Dalam itu sama dengan tulang belulang pakai ya. Ini sama dengan kodrat. Nih, sama dengan kodrat. Ini hayat. Ini batang tubuh.
orang yang percaya, orang yang aman, orang yang selamat, jiwanya berarti sudah bertemuan dan aku jiwanya yang sudah mengakui dalam kekuasaanku. Silahkan gunakan batang tubuh, silahkan gunakan nyawa. Ini sama dengan nyawa. Nah, kata nyawanya ada, silahkan bergerak. Kodrat itu ketentuanku, pakai ketentuanku. Nang sudah ketentuan sambayang, dewi. Ketentuanku nang menangis, dewi. Tuh. So. Kemudian lam. Ya, apa lam? Lam artinya makhluk maha halus. Artinya samuan yang bagawi ini apa samuan? Nihayat samuan. Inilah yang disebut dengan maha halus, bahwa kita yang tampak ini adalah kada kalihata, jangan dilihati lagi. Karena maha halus. Jadi lam ini jangan dilihati karena ini maha halus, kada kalihatan. Samuan ini nih. Tangan bergerak sin yang kelihatan. Padahal hayat yang bergerak. Kenapa maka bergerak? Karena ada ketentuan kodrat. Ya tadi ini kita lihat karena kesemuanya ini adalah lam. Kesemuaan disebut dengan makhluk akhirnya. Bila kita sadar siapa yang bergerak semuaan, berarti kita wow, esa. Inilah uluhiyah. Bila kita esa, kemana kita boleh? Inilah kita sedang melakukan perjalanan kembali. Nih, karena bilanya bertitik, bila sudah ada bertitik, sudah kembali. Bila ini bertitik, ini perjalanan kembali. Perjalanan kembali. Kepada jadi bila bertitik itu adalah kembali. Nah, lalu kita simpulkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati. Tidak langsung kalimat tapi sholawat. Makanya apa arti sholawat? Mulai konsep kita sudah bisa sebutkan. Sholawat artinya dukungan, dopandir, sholawat, makan, sholawat, mandi, sholawat, bagawi, berusaha, sholawat ibadah. Artinya kita tuh memakai ampun Tuhan, tahu bahwa itu ampun Tuhan, dan kita tahu diri kita seikungan itu ngarinya salawat. Orang mengatakan salawat diam ya karena sudah tahu, lalu terdiam salawat, sambahyang salawat, puasa salawat, haji salawat. Maksudnya yang dimaksud dengan salawat, orang-orang yang takut dengan dirinya menggunakan tapi tahu siapa sesungguhnya saatnya digunakan tadi, tahu salawat. Makanya panggilannya itu ila sholawati, tapi diartikan sembahyang, ya, diartikan sembahyang. Kemudian dari kesemuanya ini, kenapa kita itu kada bisa memahami, ya, diartikan dengan sholat. Kenapa orang-orang itu ketika mengerjakan, ketika ia beraktivitas lupa dengan sejarah dirinya. Ketika sholat lupa, haji bisa lupa, puasa bisa lupa lawan Tuhan dengan asal sebenarnya itu lupa, ada ingat sama sekali. Apa penyebabnya? Nah, insya minggu depan kita bahas sebabnya kenapa diri kita itu bisa lupa, bisa ada ingat. Karena ada kalimat faksilu wujud, faksilu wujud. Wahai diakum ilal ma'afi. Inilah yang diberikan dengan insya Allah minggu depan akan kita bahas. Jadi kita membahas ayat 6 dari surah Maidah ini. Nanti akan menghabiskan sesuatu mendekati ke Idul Adha. Insya Allah akan kita tuntaskan namanya. Pak, namun kita harus memahami dulu konsep hendak sembahyang, hendak puasa, harus memahami panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan orang sembahyang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Samuan orang yang beriman di kiamat sekarang
dapatkan rasa iman itu di hati kita. Ada orang yang dapatkan rasa iman di dadanya. Orang mengatakan bahwa iman itu di dada, karena dia Madinahnya. Makanya ayat-ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu itu turunnya ayat tersebut adalah di Madinah. Makanya berkaitan dengan jantung atau berkaitan dengan dada. Nah, dapatkan kita dulu. Kita kan bingung, apakah kita termasuk orang yang beriman? Apakah kita orang yang aman? Ya, apakah kita orang yang jujur? Aman, amin, iman. 3 huruf. Konsep ini harus memahami pada diri kita pada kalimat ya ayyuhalladzina alladzina. Pemahamannya ke situ dulu. Hurufnya aja kita baca. Nah, di sini jadi ketika kita mempelajari makna daripada huruf, tahu sejarah huruf itu, dan ternyata huruf itu ada di ayat apapun, ia kadang akan berubah. Contoh misalnya alif artinya amal, artinya kodratnya gawiannya ini menyangkut kepada gawian roh seberataan. Mim artinya jiwa, kemudian nonnya. Nah, ini kan ada berubah semua. Tapi begitu berbaris amanah, berarti aman atau selamat. Tapi bilanya berubah pula, arti yang berubah menjadi amin, berarti diartikan dengan jujur. Berubah pula garisnya iman, ya, berarti percaya. Karena ditambahi pulang sini huruf ya-nya, kabulkan, kan berubah arti. Nah, tapi makna huruf itu kadang akan berubah. Coba kita akan memahami apabila huruf-huruf ini ada di ayat manapun, kita akan pahami sejarah asalnya dahulu. Lalu kita dapat rasa. Kita kadang akan bisa mentadaburi satu ayat itu hanya dengan membaca terjemah, kadang bisa. Kecuali kita tahu dengan kisah huruf ini, ya tahu kan? Ya ayyuhalladzina amanu, kayak bagaimana rasanya iman itu, ya kan? Berarti untuk beriman itu, untuk aman itu, untuk bisa mengaminkan itu, yang pertama kita tahu dulu dengan kisah kita. Kayak apa nih aku ada? Berarti kita harus tahu dengan Tuhan dulu. Siapa tukang ulah? Siapa tukang cipta? Ya, jangan dulu. Makanya Yasin, ya. Berarti tahu dulu. Kemudian adanya diri kita setelah dicipta, oh alam semesta, oh Adam, oh ini begini. Berarti kita daripada Adam lah, kan bingung jadinya. Maka ada alladzin, akhirnya orang-orang ini menunjukkan bahwasanya oh ternyata proses kita ada daripada dilahirkan. Akhirnya kayak itu kan akhirnya paham. Lalulah rasa iman itu dapat kita. Kalau ada sampai ke situ kita sulit mendapatkan rasa iman di kita. Maka selamanya kita akan terkecoh dengan fitnah dunia. Kadang mau tenang kita urusan dunia apa aja. Kadang kalau bulik, kadang kalau kembali bila urusan dunia yang gaduh ini kadang akan bisa. Hanya mempelajari Quran dan hadis secara tekstual atau terjemah. Kalau ini kita pecahkan dengan membedah kembali ilmu hurufnya gitu. Kita insyaAllah di depan kita akan bahas faksilu wujuhakum. Kalau masih bisa waktunya nanti kita akan langsung sambung faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Karena ini berkenaan dengan perintah gasah, basuh wajah. Ada apa? Rahasia pada wajah kita dan pada tangan dan siku kita. Ini berkaitan dengan wudhu yang sempurna dan tayamum. Tayamum itu kan dekat dan tangan. Nanti akan kita bahas sekalian. Karena di tempat lain kan sudah dibahas nih.
Jadi kalau kita membahas misalnya kalau di tempat lain kita bahas faksilu wujuhakum sampai situ dulu. Perbab menyesuaikan jadwal pertemuan. Jadi kalau untuk kita langsung nantinya kita bahas faksilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Di wajah itu apa yang menjadi permasalahan sehingga kita bisa dicap fawailul lil musallin nantinya. Kemudian wa aidiyakum ilal marafiq. Itu akan kita bahas. Silakan ada pertanyaan. Artinya begini, apakah kita perlu ketika dalam sholat itu kembali mengingat akan sejarah huruf satu, karena untuk mendapatkan kekhusyuan atau agar sholat kita itu tidak lari kemana-mana karena tahu cerita. Kalau itu maksudnya. Jadi begini, tahap dalam pembelajaran kita itu adalah mengetahui. Begitu tahu inilah disebut dengan ilmu. Ya, ilmu itu takluk kembali pulang, cukup diketahui dia menjadinya. Maka di dalam sholat itu, karena sudah ini semua tadi, tidak ada lagi menggunakan bahasa mengingat hurufnya kejadian, tapi ia akan terarah kepada ingat, bukan mengingat lagi. Rasakan sesuai dapat. Memang pengalaman spiritual masing-masing akan berbeda, tergantung kepada tahap pemahaman dan ilmunya. Kalau sudah lenyap, lebur atau fana dirinya itu tidak lagi bisa mengingat, tapi ketika mendengar bacaan itu, nur itulah yang menjalani perjalanan tadi, perjalanan pisah kembali ke situ. Bukan kita lagi secara akal, ya akal akan berjalan di dalam sholat, tapi dileburkan, dikembalikan supaya kita itu tidak membuat cerita di dalam sholat, tapi kita lah cerita di dalam sholat itu, bukan kita membuat cerita, bukan. Tapi ini seiring berjalan, semakin memahami dengan makna dan rahasia hurufnya, ini otomatis ada lagi, kita harus mengingat ada lagi, otomatis tahu seorang sudah kita. Artinya serasa kayak di perjalananku, aku itu pun bukan aku pada malam lagi, sudah lenyap kita. Itu akan muncul rasa itu kita muncul. Kenapa kita menjawab pertanyaan seperti itu? Karena kita yang merasakan itu akhirnya. Jadi di dalam tahapan-tahapannya boleh jadi ketika kita anggap aja lah setiap sorangan atau menjadi makmum, otomatis kita di dalam satu ayat itu kita akan mendapatkan beberapa huruf yang kita tahu, seolah-olah kita akan bercerita tuh, oke itu kan buat sudah itu kan. Nah, itu menandakan sudah dekat kita. Bila kita pernah mendengar ayat dibaca, tahu kisahnya, itu dekat kita sudah kita dekat sudah. Tapi begitu kita mendengar kepada ayat yang dibaca tadi, samuan kita itu kada ingat lagi lawan sejarah hurufnya, tapi kita lah yang sejarah, kita lah huruf itu sudah itu sampai kita ingat secara ilmu, kita mengingatnya dekat sudah, ada rasa sudah. Ketika yang dibacakan tahu kisahnya, oh kayak ini ya kisahnya. Tak, kalau begitu kita lenyap ke dalamnya, akal tadi hilang, oh ternyata aku juga tadi kisahnya itu, aku juga enak mendengar. Akunya itu bukan pada hamba lagi, bukan pada alam lagi, sudah lenyap, sudah panah kita, itu sampai. Jadi antara dekat dan sampai masih aman, orang itu sudah dekat. Makanya ulaikal muqarrabun, orang-orang yang lebih dahulu mendekat. Karena kita sudah kan mulai, artinya perjalanan kita itu sudah parah, sudah, karena kita memahami sudah, setiap ayat dibaca tersentuh, merasa tersentuh kita, karena tahu kisahnya. Ketika mendengar ayat qul huwallahu ahad, ya bisa tersentuh. Karena di dalam qul huwallahu ahad itu ada qofnya. Siapa yang dikuasainya adalah setiap makhluk dalam kekuasaannya.
berarti kan ada lagi diri kita. Itu baca qul huwallahu ahad ya. Qul lam itu dikuasai, lam itu makhluk, semua makhluk itu dalam kekuasaannya lenyap. Sampai di situ kita lenyap sudah. Tuh, paham kita sudah kan? Kada ada keakuan lagi, itulah kalimat ikhlas. Artinya kalau kita amalkan disebut dengan ikhlas. Ada lagi pertanyaan? Jadi kita ini perlu disusun nih, ya, karena waktu yang panjang kajian kita adalah setelah Idul Adha. Konsep berikutnya apa yang harus kita bahas masih disusun. Belum lagi nih, ada yang hendak ilmu huruf, ada juga khusus supaya bisa memahami menelaah huruf apa ayat-ayat ulang misalnya, ada juga itu. Jadi masih kita susun, nantinya barulah kita akan start di habis Idul Adha. Kalau ada pertanyaan kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.